salahnya anak-anak gue juga pemula kan, nggak ngecek tenda, nggak ngecek apa. Orang base campnya tuh cerita, untung ngebilangin mas, kata dulu udah ada yang kayak gini dibawa ke rumah, malah kayak sedikit linglung itu kasarnya kayak sedikit gila lah bang. Lu salah lu malah ngecamp di pasar setan. Nah si Raka ini agak konyol, dia bilang gini bang ke gua, cuk gua berak sebelah makam ya. Bangun, si Agusnya itu lagi dari tiduran gini bang, langsung melotot ke anak gini nih. Tinggalin gue aja di sini. Ngomong gitu? Kayak yang tadi, gue bilang gitu kan, kaget gue. Kakinya tuh, kalau pagi gue ngeliat jelas bang itu, pas malam gue ngeliat gede. Kan? Pas gue ngeliat pagi lagi tiduran, itu kayak udah bener-bener gajah. Itu suasana mencekam banget malam itu bang. Ya. Gue sendiri, gue sampai nangis bang. Terus akhirnya naik tuh ke atas tuh, guide gue yang kedua. Guide yang kedua ngobrol sama si kakek-kakek itu. Pas dia makin di kakek-kakek, tangannya gini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capsule. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu narasumber pendaki dari Tangerang. Nah, kali ini gua kedatangan langsung dua nih orang yang mau cerita. Dan kali ini dia mau cerita tentang pengalaman horornya waktu naik Gunung Sumbing via Banaran pada tahun 2019. Nah, kita kenalan nih siapa aja orang yang di samping gue ini. Halo bang, siapa namanya bang? Gilang bang. Bang Gilang. Halo bang, siapa namanya? Yusuf bang. Bang Yusuf. Thank you ya Bang Gilang, Bang Yusuf udah mau datang nih ke tempat kita, udah mau berbagi cerita ke teman-teman semua nih. Oke, sebelum lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian maksudnya channel ini akan kita donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Oh ya, buat teman-teman yang punya pengalaman cerita horor saat mendaki gunung atau apapun itu dan mau datang kemari, langsung aja follow Instagram gua @badrucapslog. Linknya ada di deskripsi. Kuy, kita gibah di sini. Langsung saja kita ke gibah misteri. Salaman lagi ya bang. Oke bang. Oke. Gimana nih bang pengalaman horor lu waktu Gunung Sumbing tuh? Ini kita mulai dari awal nih bang ya. Iya. Awal kisah sih kita berangkat nih dari Tangerang janjian sama teman sekolah kita. Kebetulan pada saat itu kita lagi libur sekolah nih. Libur sekolah karena kelas kita lagi ada ujian. Kita adalah rencana. Awalnya sih kita pengen jalan-jalan aja gitu ke Jogja. Iya. Cuman karena ngeliat budget kan, kita lebih ke naik gunung aja lah. Awalnya sih gue emang gak mau naik, tapi ya udahlah, anak-anak pada mau ke gunung. Singkat cerita, gue naik Gunung Sumbing itu Februari 2019. Iya. Musim hujan berarti ya bang? Ya lagi deres-deresnya lumayan lah segitu. Musim hujan gue awal-awal tuh sama anak-anak kayaknya naik via Cepit Parakan. Cepit Parakan berhubung rumah temen gue ini ada yang di sana lah saudaranya. Gue nyampe daerah Temanggung itu kira-kira jam 5-an lah bang, 5 sore. Gue ngobrol-ngobrol sama guide sono, ternyata gue naiknya tuh via Banaran. Gue sama anak-anak tuh sama sekali nggak tahu bang, gue naik via Banaran itu. Gue ngecek-cek di Google, ya udahlah kata teman-teman gue, nggak apa-apa. Soalnya ada guide gitu. Oh lu sempat sewa guide di sana juga? Iya, ya gue sewa guide 2. Gue berangkat dari Tangerang tuh 9 orang bang. 9 orang? 9 orang. Terus besoknya gue prepare lah beli makanan dan lain-lain. Karena berhubung gue masih pemula bang, salahnya di gue sama anak-anak itu, gue packing carrier tuh di tas, diisinya tuh sama full air, tas yang kedua diisi sama full makanan, tas yang ketiga tuh diisiin full baju dan lain-lain, kayak nggak balance lah bang satu sama lain. Pagi jam 8 pagi gue naik losbak ke base camp via Banaran. Gue simaksi dan lain-lain. Kata base campnya, orang base camp dia bilang, ini naik hari Jumat ya mas ya, cuman rombongan kalian doang yang naik, sisanya ada yang turun gitu, cuman ada yang turun. Akhirnya gue berangkat naik ojek 25.000 lah, 25.000 9 orang, sampai di sebelum pos 1 Bayangan. Jam 10 lah gue bang, jam 10 gue naik ke pos 1 Bayangan. Lama banget gue naik bang, gue naik tuh sekitar 1,5 jam. Gue
gue nyampe pos 1 Bayangan tuh setengah 12. Di situ gue sama anak-anak nargetin kalau jam 4 tuh gue pengen sampai di Batu Kotak, tempat buat gue ngecamp. Pos 4 ya? Pos 4 gue Batu Kotak, akhirnya gue jam setengah 12, jam 12an gue sholat lah, prepare. Jam setengah 1 gue berangkat lagi. Sampai pos 1 itu jam setengah 2. Di sebelah pos 1 ternyata ada makam. Ada makam kayak makam wali lah bang. Gua sama anak-anak tuh niat baiknya tuh pengen kayak sekalian lah bacain Al-Fatihah dan lain-lain Kirim gitu. doa lah ya. Iya, kayak kasarannya sopan lah gitu bang. Iya. Naik dari pos 1 setengah 2an. Tuh di pos 2 tuh gua kayak ngedenger kayak samar-samar orang dangdutan gitu bang. Tapi pas gua nanya ke si Ucup, lu ngerasa nggak Cup? Kalau gua sendiri sih nggak ngerasa bang. Nggak ngerasa. Denger sih gila. Iya. Kita tuh mulai ngerasa aneh tuh dari pos 2 ke atas. Kenapa aneh? Pertama, si Gilang kan ngedenger suara dangdutan. Iya. Kedua, pas lagi jalan tuh temen gue ini yang bernama Agung ini keram-keraman dulu bang. Dikit-dikit keram kan. Udah, kita jalan lagi. Kita tuh agak lama tuh dari pos 2 sampai pos 3 tuh. Sekitar kita jam setengah 6 baru nyampe pos 3. Pos 3 akhirnya kita istirahat lah. Selain makan kan, kita ngisi perut. Habis itu kita briefing tuh bang, ini mau lanjut atau enggak nih. Tapi pada saat briefing ini ada nih satu kejadian aneh. Teman kita yang bernama Agus ini dapat sinyal sendiri bang. Sinyal Iya. HP. Padahal semuanya tuh hampir sama pakai kartunya gitu. Dia akhirnya sempat nelpon keluarganya. Dia bilang aman kan. Dia bilang aman. Oke lah. Kita rembukan lagi. Kita lihat juga apa kan suasananya kan, suasana sama cuaca. Kita lihat cuaca. kayak- Wah, ini terang banget nih bang. Ada bulan soalnya Cup. Ada bulan nih, bulan tuh lagi terang-terangnya tuh bang. Tapi kebetulan nih, yang bikin kita ada ragu buat naik itu ada teman kita yang sakit gigi bang. Itu udah Iya. bengkak banget. Gigi. Aneh juga tuh kita di situ tuh. Kenapa tiba-tiba dia tuh bisa bengkak banget bang? gede gitu kayak Gede, gondokan ya. betul bang. Padahal sebelum-sebelumnya enggak tuh bang. Belum sebelumnya. Akhirnya kita sepakatin yang bersangkutan juga yang sakit. Yaudahlah naik aja nggak apa-apa, udah tanggung habis sini kan. Sekitar jam 7 lah kita naik. Jam 7 malam, oke kita prepare center sama headlamp. Udah semua udah siap, kita berangkat lagi. Nggak lama kita berangkat nih bang. Ketemu nih bang kita kayak kakek. Iya. Iya bang, soalnya kan kita apa ya berangkat nih bang jam 7 malam. Paling depan itu diisi sama guide, sama paling belakang itu diisi sama guide. Gue bawa guide 2 orang. Tiba-tiba, pokoknya lagi ada tanjakan bang. Yang paling depan itu namanya Diki. Si Mas Dikinya itu bilang pakai bahasa Jawa. Gue di situ nggak ngerti. Bilang kayak Dik, wong dik gitu. Terus akhirnya naik tuh ke atas tuh guide gue yang kedua. Guide yang kedua ngobrol sama si kakek-kakek itu. Pas kakek-kakek itu ngobrol tapi gak jawab apa-apa bang. Akhirnya inisiatif si guide, gue buka roti sama air minum. Gue kasih roti sama air minum. Si guide yang pertama bilang, misi ya kayak. Akhirnya gue sama anak jalan kan bang. Kakek-kakek itu duduknya tuh kayak biasa gini bang, biasa nih. Ada pohon habis ditebang. Dia duduk nih bang. Gitu. Terutama gue lewat ke atas kan. Pas gue lihat ke kiri nih sebelah kakeknya, gue lihat dia pakai kayak kemeja gitu bang. Celananya celana bahan. Yang bikin gue aneh bang, gue gue takut nggak tahu apa ya. Gue yang bikin gue aneh tuh si kakinya kakek-kakek itu kayak kaki gajah bang. Gede. Gede gue, gak bohong bang. Gede segede-gedenya. Gue masih mikirnya orang nyari kayu nih. Tapi itu udah jam 7 malam di ketinggian pen pos 3 ke atas gitu bang. Iya. Akhirnya Gede segitu bang kayak gajah. pokoknya nggak make apa ya, nggak make alas kaki, ini cuman kulit doang bang, langsung gede segede-gede, pokoknya gede. Akhirnya gue misi kayak yang bikin gue takut sama anak-anak itu, kakek-kakek nggak ngomong apa-apa bang, cuman kayak gue kayak jalan gitu. Akhirnya udah mulai sedikit gerimis, teman-teman gue tuh udah pakai jas hujan. Lagi ada tanjakan, terus dibelokkan kiri. Tiba-tiba si kakeknya itu udah di belakang gate yang belakang. Kata gate yang belakang, ada yang bawa jas hujan 2 nggak? Ponco-poncoan gitu. Iya. Salahnya anak gua nggak ada yang bawa lebih. Akhirnya si gate itu inisiatif buat ngasihin ke si kakek-kakek.
yang makin ke kakek-kakek kan si guide-nya bang, terus makin ke muka kakek-kakek, buat jasunya kayak jas jalan kelelawar. Pas dia makin di kakek-kakek, tangannya gini bang, tangannya si kakek-kakek tuh sambil bawa minum gini bang, kayak si guide yang belakang nih Mas Adam bilang jalan sambil sedikit emosi di tengah hujan kan. Wah, tenda. Gua nyari tas semuanya, buka tenda sambil gemeteran lah, gua kedinginan bang. Gua ngehnya itu di pas gua masang tenda tuh ada koin-koin gope-gopean, koin-koin biasa. Salahnya anak-anak gua juga pemula kan, nggak ngecek tenda, nggak ngecek apa. Tenda bocor kan, karena air masuk semua ada nih teman kita satu ini yang nama Agus ini. Emang sih dia orangnya kan sugestinya tinggi pertama, kedua ditambah sama kayak kakek tadi bang, makin jadi dah tuh dia bang. Udah takut Iya, udah takutnya itu ya sugestinya. Yang awalnya dia paling semangat, tiba-tiba Down langsung. langsung diem aja dia. Kita ajak ngobrol juga diem aja bang, diem. Kita mah mikirnya masih ini orang hipo nih cup, kayak masih gitu. Kita mikirnya hipo kan. Kita ajak ngobrol, kok diem aja, nggak ngomong apa-apa kan. Akhirnya singkat cerita, udahlah kita nggak terlalu kita pikirin. Udah kita mikirin tenda nih basah, kita kedinginan parah, baju semua udah nggak bisa dipakai. Akhirnya udah kita bermalam di situ, kita nyalain kompor. Itu suasana mencekam banget malam itu bang. Gue sendiri, gue sampai nangis bang. Nangis. Gue mikir dosa. Mikir dosa gue bang. Karena posisi lu mungkin udah kacau banget itu bang. antara hidup dan mati gitu ya. Soalnya kasarannya tuh kita kayak pendaki awal yang selengean lah bang, gitu. Selengean nggak apa-apa, yang penting udah berangkat. Di sono aja, nggak ngecek apa-apa, yang penting jalan. Kira hujan deras, gua bawa guide misah tendanya sama gua bang. Tenda gua bawa 2 tenda, tapi yang gua buka satu saking paniknya, sama tenda si guide. Deras badai, terus si Ucup ini, bang, tolong bang, kayak kasarannya gua udah nyewa guide, lu ngapain gitu? Tolong bang, tolong. Terus si guide bilang, di sini juga kedinginan, maaf, sabar. Akhirnya si guide itu masuk ke tenda kita. Nah dari situ tuh kita baru buka kompor, buka lain-lain, ngangetin lah sampai pagi kasar. Nah, pada saat malam hari itu juga ada temen kita bang ngerasain hal aneh nih. Jadi pas dia lagi tidur nih bang, tuh dia kayak dengar suara jejak kaki sama koin-koin. Oh, depan tenda itu? Iya. Kalau jejak kaki kan masih mungkin kayak kakek itu. Iya. Cuman kalau yang suara koin ini kan nggak mungkin ya bang. Oh, depan tenda kayak cerong gitu. Iya. Kayak koin 2 cetrak. Ada lah bang, kata dia 5 kali bang dia ngerasain itu bang. 5 kali dia ngerasain itu. Kira dia takut juga tuh bang. Dia takut juga, akhirnya meluk gua tuh di situ bang. Iya. Meluk gua, singkat cerita udahlah pagi. Pas pagi ini yang teman Agus gua ini, dia masih belum sadar juga bang. Masih diem aja, diajak ngobrol diem. Yang lain udah pada foto-foto kan, beresin tenda, dia masih diem aja di tenda, maunya di tenda terus. Akhirnya kita paksa bawa keluar, akhirnya dia mau, tapi tetap bang dia nggak mau foto tuh. Iya, nggak mau foto bang, nggak mau foto. Terus kayak ayo jemur, dipaksa kan sama anak keluar. Itu bentuk tendanya itu kayak ini tenda di antara pohon-pohon tumbang, soalnya Sumbi nggak bisa kebakaran bang. Pas lagi kebakaran tuh 2019. Banaran ya waktu itu. Iya, via Banaran. Baju gua centerin ke pohon, semua ke pohon. Akhirnya anak-anak gua tuh briefing lah kayak, udah kita nggak usah maksain muncak. Jam 10-an gua turun bang. Oh, berarti lu fix nggak muncak Fix nggak muncak. Fix nggak muncak. Foto-foto di sebelum batu kotak itu, gitu. Akhirnya kita turun, nggak lama kita turun nih, kita ketemu kakak yang tadi lagi nih bang. Oh, siang. Iya, Siang, siang bang. Yang anehnya itu dia tiduran bang di bawah bang. Di bawah mana bang? Gini bang, jadi letak jalurnya itu lagi naik, gue lagi turun. Kakek-kakeknya tuh jalur cuma 2 nih. Dia kakeknya tiduran di sini, tiduran telentang biasa, tiduran telentang. Gue mikirnya, gue semalamnya di tenda kedinginan bang. Kedinginan, terus pas gue lihat, wah kakek yang tadi, gue bilang gitu kan, kaget gue. Kakinya tuh, kalau pagi gue ngeliat jelas bang itu. Pas malam gue ngeliat gede. Kan. Pas gue ngeliat pagi lagi tiduran, itu kayak udah bener-bener gajah. Kaki gajah. Gede segini bang. Gue mikirnya kayak ini nggak tahu orang gila ilmu, nggak tahu emang apa kakek-kakek biasa atau emang makhluk. Gue nggak tahu. Akhirnya gue turun aja sama anak, udah biarin gak usah dibangunin. Turun. Si Perdi tuh diajak ngomong masih nggak bisa lah, kayak diem aja.
Akhirnya rest, terus temen gue bilang, woi setel lagu lah biar nggak sepi-sepi amat. Disetelin lagu. Pas si anak temen gue nyetelin lagu, si Ferdinya itu merem nih, tapi kakinya goyang-goyang gini bang. Ingat banget gue, goyang-goyang gini. Dia joget-joget lah bang, sambil merem tapi joget-joget bang. Joget-jogetnya juga kayak orang lihat disco gitu. Iya kayak gini-gini lah. Bawa suasana musik itu. Iya. Padahal sambil merem. Sambil merem. Tapi yang aneh tuh musiknya itu musik-musik Musiknya mellow. musik-musik santai kayak gunung lah kayak 420, musik-musik slow gitu bang. Tapi dia gini-gini. Energik banget bang goyangannya. Akhirnya, udahlah kita nggak terlalu kita pikirin kan. Ya si Ferdi sambil dituntun ke bawah sampai pos 2. Sambil merem juga. Sambil merem. Gitu. Sampai pos 2, udahlah kita istirahat lagi, kita makan lagi, makan sisa logistik kita. Iya, gerimis itu juga. Si gerimis akhirnya kita istirahat tuh agak lama tuh. Kita nyampe jam 2. Jam 2 kita nyampe pos 2. Iya. Nyampe pos 2. Nah, si Agus ini tuh tidur, Bang. Tidur. Hujan udah mulai reda, kita bangunin lah. Kita mau jalan lagi kan. Nah, pas dibangunin ini nggak bangun-bangun, Bang, dia, Bang. Iya, ada lah sekitar 15 menit lebih lah, Bang. Gua pertamanya anak-anak tuh mukul-mukul dulu yuk. Woi Gus, bangun Gus. Disentuh-sentuh nggak mau bang. Udah biarin aja bentar lagi. Anak-anak gua sambil sebat-sebat lah bentar lagi. 5 menit gua sambil digoyang-goyangin nih. Woi Gus, bangun Gus, gua mau jalan. Sambil pokoknya ditungguin tuh akhirnya teman-teman gua pada agak ngumpul. Si Agus ini lagi tiduran. Agak ngumpul, terus kayak Gus, bangun Gus. Kayak sedikit dibentak lah bang kasarannya. Pas bangun, si Agusnya itu lagi dari tiduran gini bang, langsung melotot ke anak gini nih. Wah, gini. Tinggalin gua aja di sini. Ngomong gitu? Bang, kayak, woi maksud lu apaan Gus? Gak ada makanan, tinggal dikit gini-gini habis kena badai. Gitu. Akhirnya si Agusnya itu ditarik buat bangun, duduk dulu tuh, duduk diem gini nih. Ayo, anak-anak pakai tas. Si Agusnya tuh dituntun sama si guide. Jalan-jalan pelan. Akhirnya tuh jam 4-an. Ada pos 1 tuh, yang pos 1 ada makamnya. Iya. Nah, pas sampai pos 1 gitu kita sekitar jam 4, Bang. Sekitar jam 4. Nah, ini ada yang konyol nih, teman kita satu lagi nih. Namanya tuh Raka. Nah, si Raka ini agak konyol. Dia bilang, gini Bang ke gua. Cuk, gua berak sebelah makam ya. Gua marahin dong. Lu ngaco lu. Lagi suasana kayak gini malah mau ngotorin tempat orang lu, gua bilang gitu kan. Nah, udah tuh, dia akhirnya nyari tempat lain kan. Akhirnya gua masak lagi lah buat si Agus ini. Kebetulan dia belum makan di pos 2 karena dia tidur. Iya. Pas gue suapin nih bang, karena dia posisi udah nggak bisa makan sendiri nih, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Lagi ngaco lah bang. Si Agus tuh manggil nama Ucup itu nama gua. Manggil nama gua nama Ucup gitu. Akhirnya pas gue suapin nih bang, dia nangis sendiri bang. Iya. Agus itu. Iya. Nangis sendiri dong, kaget dong bang. Akhirnya gue yang badan dia. Lu kenapa nangis Gus? Kenapa nangis? Kata gue gitu kan. Jadi dia cuma ngangguk doang. Aku ngangguk. Akhirnya gue paksa lah melek bang dia bang. Gue paksa melek. Berkaca-kaca doang bang dia bang. Iya. Kaca itu. Kaca doang. Udah lah, kira gue gak mikir panjang. Udah kita prepare, jalan lagi, udah gak beres nih. Iya, udah gak beres. Dia udah kayak lost control lah si Agus ini bang. Merem, melotot, gitu-gitu dong bang. Kayak bengong. Iya. Udah nggak bisa ngomong tapi. Nggak ngomong. Diem aja. Diem. Iya. Betul bang. Kita jalan. Nah pas jalan ini kan dia posisi kan merem terus ya si Agus ini. Tiba-tiba dia nyeletuk bang. Nyeletuk. Woi balap lari lah. Iya. Dari anak-anak kaget bang, dari yang dia cuman diem melotot, terus tiba-tiba ayo balap lari sama gua. Woi enggak, kata si guide. Akhirnya si guide tuh ambil tali, badannya si Agus ini diiketin sama badan si guide biar nggak lari. Iya. Pas dia turun tuh sambil gitu-gitu juga. Joget-joget Kayak pengen gitu. lepas, kayak pengen lepas intinya. Singkat cerita, turun tuh, gue jam 5 sore, gerimis-gerimis gue turun sampai pos 1 Bayangan. Iya. Si Agus ini tuh dari pos 1 ke pos 1 Bayangan dia pengennya lari aja, pengen lari terus gitu ya. Dari merem melek, woi ayo lari lah sama gua. Anak-anak juga ngapain kayak gitu Gus, maksud lu apaan? Si guide tuh mikir, wah gak bener nih. Akhirnya si guide ngambil tali rapia, diikat nih, jebret ke badannya si Agus. Akhirnya gue turun kan sama Agus, gue sama Ucup tuh agak depan duluan.
Si Agus tuh pas dari pos 1 ke pos 0, bayangan tuh dia bilang, gak bilang ya kayak lari, jalan tapi sambil gini-gini bang. Kayak sambil orang aneh lah, kayak orang gila maksud kasarannya bang. Gue nyampe pos bayangan kan, si Ucup bilang ke gue, bukan Agus lang, gitu. Bukan Agus, gue langsung mikir, pas lu apaan Cup, bukan Agus. Lu mikir lah kayak gini. Gue mikir kayak, oh iya. Gue nunggu anak-anak dulu tuh bang di pos bayangan sebelum ke base camp. Akhirnya ngumpul, udah ada nih si Agusnya udah nyampe nih. Turun bareng-bareng nih bang ke pos bayangan. Itu si Agus masih posisi Masih diikat sama si guide diikat. Gue duluan berdua diikutin sama anak-anak sama si Agus sama guide tuh dua belakang. Terus si anehnya bang, gue nggak habis pikir bang. Si Agus nih bilang kayak gini, Jar, tungguin gue Pajar gitu. Gue langsung mikir sama anak-anak, gue naik 9 orang, nggak ada bang yang namanya Pajar. Nggak ada yang namanya Pajar. Gue mikir Pajar siapa? Gue mikirnya apa nih dia manggil pendaki orang yang lain atau orang hilang, gue nggak tahu lah. Akhirnya gue sama si Ucup ini sampai ke base camp duluan. Gue cerita gini. Sampai jam berapa tuh di base camp? Base camp itu kita jam setengah tujuh. Nah, setengah tujuh kita langsung ambil tindakan bang. Kita ambil tindakan, kita ngobrol sama base camp. Mas, ini teman saya kayaknya ada yang ketempelan ya. Ada orang pinter ya daerah sini ya mas. Saya bilang gitu kan bang. Akhirnya dia bilang, oh ada mas, mau dianterin. Boleh mas katanya kan. Akhirnya pas dianterin gitu, ini dia sama Gilang, si Agus ini sama Gilang dianterin. Agus nyampe ke base camp, gue dianterin tuh bang, naik motor Satria gue, Agus, sama si yang nganterin gue ke si mbah-mbah gitu. Kayak sesepuh sana lah gitu, kayak rumah-rumah orang Jawa lah gitu. Gue dateng, si Agus tuh gue nunggu teras, gue cuma denger doang dari dalam tuh kayak ngomong Jawa lah. Kata temen gue ini kenapa anak bocah ki ngopo toh gitu, bahasa Jawanya. Kimbah dikasih tahu katanya gerak-gerak gini. Gue ceritain tuh cerita gue ke si mbahnya gitu. Agus itu dikasih minum doang, dikasih minum sama si mbah gini. Akhirnya si Agus tuh minum. Pas minum, si Agus tuh langsung matanya kayak udah lumayan terang lah, udah nggak melotot gitu. Dia langsung, weh lang gitu. Langsung nyapa lu. Langsung nyapa kata gue. Wah, gue langsung kayak, gue nggak ngomong apa-apa bang. Gue mikirnya kak ini orang nggak tahu nih gitu. Ini orang nggak ngerti, gue bilang gitu. Yaudah per ngerokok dulu, minum dulu. Akhirnya di dalam tuh si orang base campnya sama mbah itu kayak ngasih duit lah kasarannya. Gue ngobrol berdua sama depan gini. Udah turun lah kata si Agus itu. Udah dari tadi gini lu ketiduran, gue bilang aja gitu. Lu nggak bilang? Gue nggak bilang apa-apa. Akhirnya gue turun bertiga sampai ke base camp. Pas di base camp, pas lagi pada prepare mau balik, orang base campnya tuh cerita gitu. Katanya untung ngebilangin mas. Kata dulu udah ada yang kayak gini dibawa ke rumah, malah kayak sedikit linglung itu kasarnya kayak sedikit gila lah bang. Si Agus ini mandi, yang gue tangkep dari si mbah-mbah itu, katanya si Agus ini ketempelannya tuh di pos 3. Di pos 3 waktu anak-anak belum dapat sinyal tuh, dia keluar nyari sinyal, ternyata kencing bang. Gue nggak tahu ya larangan di gunung itu boleh kencing di mana. Katanya si Agus ini ketempelannya dia kencing nih di batu katanya gitu. Terus ketempelannya tuh sama setan orang gila bang. Setannya. Kalau manusia itu kasarannya manusia tapi orang gila. Setannya orang gila lah gitu. Jadi gue mikir kayak, oh iya benar juga ya, joget lain-lain gitu bang. Kira jam 8 gue habis mandi, prepare, gue naik losbak. Jam 8 losbak nih, 2 orang depan sama losbak kebuka belakang, tas anak-anak gue muter nih bang. Gue lagi duduk gini sama Agus depan gue gitu. Si Ucup mah nggak tahu apa-apa bang, soalnya dia di depan. Gue kira nih si Agus ini udah clear lah, udah sembuh. Ternyata lagi kuasanya gelap kan, turun kiri kanan sawah. Si Agus duduk gini bang. Terus gue kayak dia naik ke atas, Cup, nanti di rumah lu gue numpang sholat ya. Tuh, gue kaget bang, gue langsung merinding bang. Manggil Ucup? Manggil gue Ucup, sebelah gue Raka, gue inget banget. Raka langsung gini gue, gitu gue langsung merinding bang, gue langsung merinding gue. Kata gue,
ini si Ucup di depan, gue mikir gitu. Iya. Ucup, nanti gue numpang sholat ya, sedikit kayak gitu. Kata gue, iya Gus, gue gituin aja. Nyampe ke turun lagi. Emang gue udah kebawa takut bang, Iya, udah kebawa takut lah. Sugesti lu tinggi kan? Kiri kanan gue sawah, kebun, ngeliat ke kanan, gue kayak ngeliat ke kanan gini, langsung astagfirullahaladzim, gue langsung merinding. Di pohon tuh gue ngeliat rambut panjang banget, rambut panjang banget. Gue bilang, wah ternyata astagfirullahaladzim, wah gila, langsung merinding bang gue, gila. Karena gue takut aja gitu pas lagi dalam katuk, jadi gue mikirnya aneh-aneh gitu. Sugestinya tinggi. Iya, sugestinya tinggi gue. Nyampe di rumah Ucup, gue prepare ngomong-ngomong. Sampai rumah saudara gue ngobrol-ngobrol lah sama saudara gue. Nih gue kena sial lah di gunung, gini. Ditanya dong sama dia, emang lu ngecamp di mana? Kata dia kan. Iya. Kata gue, ngecamp di ini mas, di pos 3, naik lagi dikit. Dia tanya dong, di situ kan ini ada lahan kebakaran ya? Iya betul mas. Nah ada satu pohon nggak yang ini, yang masih subur? Kata dia. Iya. Kata gue, ada mas, kata dia. Wah lu salah lu malah ngecamp di pasar setan, kata dia. Katanya gitu. Iya. Nah jadi ini apa yang dia omongin itu nyambung bang sama yang koin-koin tadi bang. Iya. Jadi koin-koin tadi itu kalau orang sekitar tuh lewat situ melempar koin bang, kata dia. Berarti kata permisi lah, biar nggak diganggu. Jadi posisi yang tepat lu buka tenda itu pasar setan. Iya. Oh, oke. Kebetulan yang gue ini tahu sebenarnya bang. Iya. Tapi dia nggak mau ngasih tahu karena mungkin takut nambah bikin sugesti dong. Iya. Ya. Mau sholat isya udah tinggal si Agus ini bang. Tinggal si Agus ini dia mau sholat tapi minta ditemenin bang. Gitu. Iya. Karena dia ngerasa berat banget bang di punggungnya. Dia nambah takut tuh di situ bang. Iya. Wah mikirnya di situ, gue kira nih orang udah sembuh. Iya. Taunya minta ditemenin buat sholat. Gue kayak, Gus, lu sholat aja temenin lu. Gue gituin aja, gue kata-katain lah. Biar dia nggak kepikiran. Tetep gue temenin lagi boker. Gue kadang-kadang gue temenin. Gitu. Nah, pas lu lihat si kakek itu ya, kakinya kayak gajah pas malam itu ya. Iya betul bang. Itu posisinya lagi ngapain di situ? Lagi berdiri apa lagi duduk apa gimana? Posisi, Kayak lagi orang bertapa bang. iya. Oh, bertapa. Iya. Di gini bang, pohonnya, pohon udah ditebang. Dia di sininya nih. Gitu cuy. Secara logika, ya orang ngapain di situ sendirian ya? Iya. Dan dinginnya kayak gimana gitu ya? Dingin banget pasti itu ya malam-malam itu. Misal orang normal pun pasti meninggal bang pada Pasti pagi harinya. Iya, hipotermia bisa itu. Iya. Itu kakinya segede gini. Wah. Kalau malam bang, gue mikirnya ini gede nih, gede. Iya. Gue udah mikir, wah ini udah nggak bener. Gue tambah nggak bener lagi. Pagi bang, pas dia lagi tiduran gini, segini gue nih bang, gede. Kanan kiri gue kayak, wah itu orang gila ilmu atau apalah. Iya, iya. Lagi kayak posisi betapa lah, kayak gitu. Itu reaksi si Gaya itu gimana tuh pas ngeliat si kakek itu orang tua? Dia juga ketakutan. Iya. Takutan dia juga. Takutan, Bang. Berarti itu bukan kakek-kakek biasa ya. Jadi kalau cara logika kan dia tidur di luar, nggak pakai jaket kan? Enggak. Pakai oblong gitu ya. Pakai ini kemeja, Oh, celananya tuh celana bahan biasa, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, kaos kaki enggak, iya. polosan kaki gajahnya gitu. Ih, itu bisa kedinginan hebat itu dia. Tapi Bisa ada meninggal gitu. ada nih bang satu lagi. Gue lupa ceritain. Jadi pas dia bawa air minum itu kan, gue bingung tuh air cepet banget bang Iya. habisnya. Airnya. Iya itu entah dia minum atau dia buang. Cuman kalau dia minum, atau kalau dia buang botolnya masih rapat. Iya. Nah itu tuh. Sama si kakek itu. Iya. Oh, sempat lu kasih air ke dia. Iya. Sempet Itu pas ketemu. yang air 1,5 liter. Gue kasih full. Terus sama dia diminum. Kurang tahu kalau itu. Cuman katanya masih segel. Masih segel, Masih tapi segel. airnya habis. Iya. Sisa sedikit banget itu. Atasnya masih disegel. Iya. Kelihatannya Tapi masih airnya rapat. habis. Iya. Oh, gokil. Kalau ketemu kakek-kakek yang masih pos bayangan mah itu mah orang nyari kayu. Tapi ini udah di Atas itu udah di atas. pos 3 pengen ke pos 4 lagi gerimis gitu gua. Dan itu pas siangnya ya, yang udah turun, yang dia tidur tuh. Itu reaksi Gayat lu gimana tuh? Dia lewat aja nggak mau ngeliat atau gimana? Kayak jalan aja udah jalan, jangan bangunin, gak usah dibangunin. Kata dia gitu. Heeh. Tapi kan gue tetap ngeliat lah kayak, buset, yang ketemu gue semalam, gue bilang Iya. gitu. Kakinya kaki gede banget tuh, kumis putih, janggutan. Iya.
Udah kaget gue itu. Pengalaman banget gue. Dan itu Gunung Sumbing menurut lu gimana tuh? Asik ya? Kalau gue sih kayaknya nggak lagi deh bang gitu bang. Iya benaran ya. Iya via beneran nggak bang. Karena sepi banget sih ya. Sepi banget emang. Emang jalur ya pokoknya sepi daripada pendaki. Betul. Kalau Sumbing ya rekomen via Butuh atau Garung ya. Garung betul bang. Rame dari pendaki. Kalau emang benaran emang sepi banget peminatnya. Iya. Gue tuh pendaki pertama sama anak gua, jadi kasarannya dapet yang langsung pahit bang. Iya. Temen gua ada yang udah nggak mau naik gunung, ada yang Pengalaman Iya. luar biasa. Iya. Pertama naik gunung dikasih ya dengan kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia juga ya. Buat pembelajaran kita juga bang. Tapi Nah, itu. ini bang, pas si Agung itu, yang pas pengen naik, itu kan agak gendut. Iya. Setiap jalan 5 menit, dia stop, minta hot in cream, kenapa-napa. Akhirnya tuh gue yang targetin awal dari pos 4, Batu Kotak itu, gue nggak nyampe bang. Tapi kalau kata orang base camp, dia bilang nggak nyampe pos 4 kan gitu. Soalnya pos 4 nggak ada pohon, bisa kena badai, nggak ada pohon, nggak ada yang ngalang. Tenda gue bisa terbang bang, gue bisa kasarannya kayak ada ditolongnya juga lah, bisa meninggal juga gue bang. Kalau di pos 4. Iya. Soalnya habis kebakaran di tempat camp di pos 4 itu gue nggak ada pohon sama sekali, katanya gitu. Rindang apa ya, kebuka semua lah. Kasarnya kan kalau badai semuanya masuk gitu. Alhamdulillah kayak temen gue juga bisa dikatakan keberuntungan lah, dia stop mulu, jadinya gue lebih lama. Akhirnya lu gak jadi ngecamp di pos 4, di pos 3 ya. Di pos 4 sebelum pos 4 yang Sebelum pos 4 ya ngecamp ya. Dan setelah sampai bawah nih, lu sempet gak nanya ke guide? Mas itu siapa mas? Kakek-kakek gitu. Sempet Sempet, lu kata dia gimana? Gak mau jawab atau gimana? dia jawab sih nggak tahu. Nggak tahu dia juga. Dia juga nggak tahu. Berarti kan sesuatu. Iya. Apalagi dia kan orang situ ya, benar-benar orang situ gitu. Iya. Orang asli kaki gunung Sumbingnya itu. Itu pas dia dipasangin jas hujan itu langsung gini. Ini bang. wah, Ngapain? Sambil ngotot bang. Masih nonton. Iya. ingat banget tuh gue, kumis putih ini melotot kayak jalan-jalan, wah Langsung gitu bilang jalan. Jangan gue sendiri yang iya bilang. kayak "Bu." panik, wah gila itu mah. Itu udah bukan sesuatu. Iya. Ya, udah gak wajar lah Iya. rasanya. Dan si Agus ini nih sampai sekarang ini masih normal atau gimana? Status dari Sumbing. Kalau yang gue lihat sih bang, Iya perbedaan dia tuh. kalau gue lihat sih kayaknya masih belum sembuh sih bang. Oh, masih agak segitu. Iya. Gue masih nongkrong juga bang, tapi kasarannya dia tuh sering tidur, di mana-mana tidur. Sampai sekarang nih gue nongkrong sama Ucup sama si Agus, gue cerita ke Gunung Sumbing itu dia kayak, gue kenapa sih gitu. Tapi anak-anak gue tuh gak pengen nyeritain Iya, gitu. iya. Gitu. Gila sih pengalaman sih. Dan lu kapok gak naik gunung? Habis itu lu kapok gak? Kalau naik gunungnya sih nggak kapok. Iya. Cuman kalau via bandaran sih kapok. Kapok ya. Kapok. Tapi setelah dari Sumbing itu naik gunung lagi dong. Naik gunung Naik gunung, Iya. alhamdulillah, Bang. Dan gimana nih? Lu sebagai waktu itu masih pemula ya, Iya. dan perdana naik gunung ke Sumbing ya. Iya, betul. Mengalami kejadian itu. Punya pesan-pesan nggak buat teman-teman nih? Yang nanti naik gunung pemula juga nih. Banyak sih, Bang. Setelah apa rasain kemarin? Yang pertama dan pasti sih kita harus pertama sih jaga omongan. Iya. Kedua harus tahu inilah apa adat istiadat gunung itu. Iya. Kedua, ketiga persiapan harus matang bang, harus safety banget nih. Jangan sampai kayak gua tadi. Kenapa? Karena tenda aja bisa sampai bocor, itu tuh hal bodoh banget gitu. Iya. Sama lebih estimasiin waktunya sih lebih bagus. Iya. Itu nyarinya ya. Iya. Sama sampah ya. Iya, sampah. Sampah. Kayak Sampai. gunung tuh kan kayak kita ke rumah orang lah bang, kayak gue ke rumah lu aja. Iya. Gue harus sopan sama lu gitu. Soalnya kan bukan penunggu gunung kan, kayak kasarnya lah serem-serem lah, setan-setannya gitu. Karena Kayak di dunia ini bukan kita aja kayak dijaga lah omongannya. Masuk mau berak samping makam kayak kurang lah Iya. gitu, Walaupun- dijaga lagi. Walaupun kadang orang mikir cuma makam doang. Iya. Betul. Ya kan, ya hormatin lah. Iya. Cuman ya gitu lah ya. Ada Dan istiadat. menurut gue sih lu udah ngambil keputusan tepat sih. Waktu itu lu naik gunung ya masih pemula, dan untungnya lu tepatnya sewa guide. Iya. Ya, jadi abis itu ada orang yang udah berpengalaman yang Betul. batasin lu deh ya. Ya ibarat kata arahan lah ya. Mungkin kalau lu nggak sewa guide, Wah. bisa paramparan lu di atas lu. Bisa malam itu turun Bisa bang. malam itu turun, gue bang, gue nggak tahu apa-apa itu. Lu bingung, mau gue ngapain nih? Kan? Iya. gitu.
Gua gila itu mah. Jadi ya gitulah keputusan kalau emang lu masih pemula misalnya sama guide ya. Iya, betul. Karena emang lu ngerasain sendiri kan. Iya, benar, Bang. Walaupun lu ngalamin kejadian itu seenggaknya ada orang yang lu ada patokan kan. Mas ini gimana mas aku mas kan pasti Iya. kayak gitu kan. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke sob, mungkin cukup sekian ya. Kita pengalaman horor yang dialami sama Bang Gilang dan Bang Ucup atau bisa dibilang namanya Maulana Yusuf. Dan ya kita ambil lah segi pelajarannya atau buang jauh-jauh segi negatifnya karena setiap jalan itu pasti punya cerita dan inilah cerita mereka berdua. Dan ini pengalaman berharga banget buat lu Bang. Banget bang. Betul banget bang. Dan sampai sekarang nggak terlupakan. Nggak bakal gue lupain itu Nggak pengalaman. bakal. Dan buat jadi pelajaran ya buat Betul. lu berdua ya. Semoga ya bisa diambil juga segi positif buat teman-teman gitu ya. Iya, Bang. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Thank you ya Bang. Ya. Thank you. Thank you juga, Bang. Dadah. Dadah.